beda modal, beda mental. Nah, seringkali kami ketemu dengan teman-teman yang baru belajar untuk bisnis ya, masuk ke industri reseller ya, dengan latar belakang mereka yang mungkin masih mahasiswa, ada yang masih SMK, ada yang latar belakangnya karyawan ya, yang belum terbiasa dengan yang namanya mental pebisnis ya, mental pengusaha ya. Mau investasi untuk bisnis itu masih maju mundur ya, masih ragu-ragu, takut balik enggak ya duitnya ya. Padahal ironisnya kalau mau beli sesuatu yang sifatnya sekedar liabilitas, sekedar untuk gaya hidup, itu ngeluarin duit gampang sekali, cepat sekali ya. Mereka enggak berpikir manfaat jangka panjangnya bagaimana, mereka enggak kepikir balik modalnya nanti bagaimana. Ya, itu bukan bicara balik modal lagi karena habis kan. Anda makan di resto yang mahal-mahal itu kan habis duitnya, bukan balik modal. Nah, lucunya pada saat mereka mau berbisnis, hitung-hitung nih masalah modal. Ya, kalau bisa modalnya sekecil-kecilnya, hasilnya sebesar-besarnya, sesuai dengan prinsip ekonomi yang diajarkan waktu kita masih SMP. Itu teori Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau kenyataannya apa ya ada sih ya yang seperti itu, modalnya sekecil-kecilnya, bahkan kalau bisa enggak pakai modal, hasilnya bisa sebesar-besarnya. Ya jadi makelar pun harus pakai modal kan, minimal modal kuota dan lain sebagainya. Ya enggak bisa lah hari gini Anda mau berbisnis dengan modal sekecil-kecilnya. Seandainya bisa pun, Anda akan cenderung untuk meremehkan ya. Karena modal ini berbanding lurus dengan mentalitas. Orang yang modalnya kecil untuk berbisnis, dia start awal dengan modal hanya 100.000. Kira-kira daya juangnya, semangat tempurnya, fighting spiritnya dibandingkan dengan orang yang modalnya 100 miliar, kira-kira lebih ngotot siapa? Ya pasti yang lebih ngotot yang 100 miliar kan. Ya dia berpikir, ini kalau nggak ngotot bisa nggak balik modal, bisa mati saya. Ya, tapi yang modalnya 100.000 alah cuma 100.000 ya, hilang-hilangannya juga cuma duit 100.000 ya. Nah ini yang jadi kendala besar, terutama untuk para pemula ya, yang tidak bergaul dengan komunitas yang benar, yang ngeluarin bisnis yang cuma modalnya 100.000 doang. Anda berharap punya penghasilan 100 juta dengan modal 100.000, bisa enggak? Bisa sebetulnya, enggak ada yang enggak mungkin. Tetapi kira-kira dengan Anda mengeluarkan 100.000, Anda punya semangat juang yang luar biasa atau enggak? Logika aja deh ya. Berbeda kalau Anda mengeluarkan modal kira-kira 10 juta. Mana modalnya pinjem kanan kiri ya, tetangga, saudara, semuanya diutangi ya, keluar modal 10 juta. Nggak mungkin Anda nyantai-nyantai ya. Anda pasti akan ngotot, jualan sana sini, melakukan prosesnya dengan luar biasa supaya apa ya, supaya balik modal dulu. Kalau enggak bisa dipentungi orang-orang yang Anda utangi kan ya. Jadi beda modal, beda mental. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menstimulus diri kita supaya bisa punya daya juang yang lebih? Jangan cuma keluar modal 100.000. Paksa diri Anda untuk keluar modal lebih besar. Karena dengan adanya modal yang lebih besar, Anda akan memiliki daya juang yang lebih tinggi. Teman-teman, kami bergerak di dunia reseller ini sudah belasan tahun, dan begitu banyak orang yang berhenti dari usaha seperti ini ya, karena terlalu kecil modal yang dikeluarkan. Dia punya uang puluhan juta, tapi dia hanya mau keluar 100.000. Ngotot enggak? Enggak ya. Sukses boro-boro ya, cuma nambah barisan sakit hati ya. Jadi kembali lagi kepada Anda, kalau Anda ingin berhasil, Anda ingin sukses, stimulus diri Anda ya, perbesar modalnya supaya fighting spirit Anda juga semakin meningkat.